perkenalkan kembali ya, nama saya Ilham. Berbeda dengan channel sebelumnya, sekarang saya bikin channel sendiri yang sifatnya adalah pembahasan soal P3K, yang kemudian nantinya kita akan lebih fokus membahas soal-soal tes kedinasan di channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan bantuan kepada teman-teman untuk dapat mengetahui soal-soal yang keluar dan bisa menjawabnya. Nah, 1. Lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci yang disusun secara bertingkat, serta memiliki deretan hanging folder di dalam laci dan merupakan ciri salah satu peralatan arsip, yaitu, nah ini bagian penting ketika kita mengapply di bidang pelayanan operasi. Jadi ini masuk dalam pelayanan publik. Dan di sini jawabannya adalah A. Filling cabinet, B. Ordner, ya, C. Hanging folder, D. Rotary filling system atau outslip. Nah, jawabannya itu adalah A. Jadi yang disebut ditanya di sini itu adalah lemari. Dari banyak opsi, yang lemari itu cuma 2, yaitu A atau D. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu rotary filling system ya. Itu semacam lemari yang isinya itu arsip ya, yang bisa diputar gitu ya. Arsip di dalam lemari tersebut. Sehingga penggunaannya itu lebih efisien lah, nggak harus menumpuk sebuah arsip. Nah, kedua, nah ini jawabannya yang A, filling cabinet. Jadi filling cabinet ini sistemnya memang arsip itu sifatnya digantung ya di dalam. Nah, mungkin gambarnya kelihatan ya, itu disebut filling cabinet ya. Jadi arsip itu di dalamnya digantung. Jadi bisa kelihatan. Nah, kalau nama foldernya yang digantung namanya hanging folder, yang menggantung itu sistemnya gitu. Tapi kalau yang ditanya lemari arsipnya, nah itu namanya filling cabinet. Yang ditanya di sini adalah filling cabinet itu. Maka jawabannya adalah A. Kalau ordner itu adalah map besar yang mengunci dokumen di dalamnya. Jadi map besar itu kalau di kita itu namanya bandex ya mereknya. Tapi bahasanya itu sebenarnya adalah ordner, ya itu yang B. Kemudian kalau outslip ya, outslip itu adalah kartu tanda peminjaman arsip. Jadi itu bukan tempat nyimpan ya, bukan sistem penyimpanan juga, tapi lebih pada sistem regulasi peminjaman ya. Arsip keluar, arsip masuk tuh harus ada outslipnya seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 2. Seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat sehingga pelayanan kepada pengguna menjadi terlambat. Nah, tindakan pertama yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah ya kita baca opsinya dulu. Yang A, merestart server ya. Yang B, mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Yang C, menghubungi penyedia layanan internet. Yang D, memperbarui pengguna Linux server. Atau E, memeriksa kabel jaringan. Nah, di sini kita menemukan kondisi di mana server itu berjalan lambat. Maka sebagai penata pelayanan operasional, ya, penata layanan operasional, maka yang kita lakukan adalah apa? Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu mengecek penggunaan CPU dan RAM server itu. Maksudnya buat apa? Jadi langkah tersebut ya, awal yang menyesuaikan prinsip operasional dan evaluasi layanan adalah diagnosis berbasis data. Nah, oleh karena itu, di sini dengan mengecek ya CPU, RAM, ya, maka petugas dapat mengetahui apakah keterlibatan disebabkan oleh beban server yang tinggi atau aplikasi aplikasi berjalan tidak normal, kekurangan sumber daya sistem, atau lain sebagainya. Nah, tindakan lain seperti restart, update itu menghubungi pihak luar belum tepat dilakukan sebelum penyebab internal teridentifikasi. Jadi salah satu tugas dari PLO, penata layanan operasional, ya kita tahu masalahnya di mana. Ketika kita tahu masalahnya di mana, baru kita berikan pada yang expert. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, jadi sini jawabannya adalah yang B. Jadi jawaban lain itu belum tepat ya dilakukan sebelum mengetahui permasalahan teridentifikasi. Di sini melakukan restart server, nah malah ini akan berdampak hilangnya data. Kalau kita merestart servernya, otomatis kan langsung mati ya. Menghubungi penyedia layanan internet ini memang satu hal yang perlu untuk dilakukan, tapi bukan satu hal yang harus dilakukan pertama kali ya. Tapi bisa kita lakukan yang pertama mengecek dulu, memperbarui perangkat lunak server ya. Ini juga menjadi hal yang penting untuk ditindaklanjuti ya.
Tapi kan di sini kita nggak tahu masalah di mana, apakah benar di perangkat lunak ataukah ada di kesalahan yang lain. Memeriksa kabel jaringan yang E. Nah, ini juga perlu diidentifikasi, tapi ini bukan langsung mengerucut ya. Langsung kita mengetahui nih, kita harus memeriksa kabel jaringan kalau ada masalah pada server. Nah, enggak ya. Jadi kita harus mengecek penggunaan CPU dan RAM terlebih dahulu, baru mengidentifikasi di mana kemungkinan terjadinya permasalahan atau yang menyebabkan server itu down. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Ya. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snell-Hatcher atau Ornert, ya, Ornert dalam memproses dokumen tersebut. Nah, ini sering nih banyak yang nggak tahu tentang peralatan kantor. Nah, apakah jawabannya A. Perforator, B. Stapler, C. Remover, D. Staples atau E. Stempel? Nah, jawabannya itu adalah A, ya. Perforator. Apa sih perforator? Nah, itu tuh gambar yang ini ya. Ini nih perforator ini, ya. Sama dengan yang ini juga, ya. Artinya adalah yang sifatnya melubangi dokumen ya, perforator. Kita nyebutnya apa gitu ya? Klip, semuanya klipnya. Ini tuh perforator. Oke, biarkan saja bunyi itu. Nah, kemudian apa sih beda stapler sama staples? Nah, gitu. Stapler dan staples itu intinya sama ya. Itu adalah alat dan isinya tuh untuk menjepit kertas. Nah, itu yang ini ya. Ini untuk menjepit kertas, stapler atau staples gitu. Ini isinya nih. Ini isinya ya. Kemudian apalagi? Remover ya. Remover itu alat untuk melepaskan staples. Nah, mungkin ini kadang menyatu di bagian stapler atau staples, kadang juga terpisah. Kemudian ada stempel. Nah, jelas ya stempel itu bukan alat untuk melubangi dokumen ya, tapi untuk mencap sebuah dokumen. Jadi jawabannya adalah ini ya. Perforator. Biasakan menghafalnya ya, perforator. Oke, lanjut nomor 4. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah ini memproses dokumen. Apakah A kartu kendali dan daftar pengendali? Nah, di sini jawabannya adalah yang E ya, bukan A. Ingat kata-katanya yaitu memproses dokumen. Jadi dokumen itu diproses ya. Diproses itu dalam artian di sini itu bisa dilubangi kah dokumennya, di stapler kah, diberi cap, kayak gitu. Kalau PLO atau penata layanan operasional itu memang sebenarnya lebih kepada administratif ya, jadi bukan menentukan kebijakan atau yang membuat kebijakan. Jadi nggak ada hubungan kita akan menandatangani, yang datangani itulah orang yang punya kepentingan atau stakeholder. Nah, paling tugas kita itu adalah ngecap, memberikan stempel atau cap. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu kartu kendali, ya. Kartu kendali itu ya fungsinya sebagai kartu kendali, gitu ya. Mengendalikan sebuah dokumen ya, dokumen masuk dan dokumen yang keluar. Lembar pengantar atau lembar disposisi ini adalah lembar arahan dari atasan kepada bawahan. Kalau lembar pengantar yaitu lembar pengantarnya. Kalau filing kabinet yang tadi kita bahas ini sebuah lemari. Kalau folder ya folder gitu ya, folder ya bentuknya folder gimana sih, map gitu ya, yang di dalamnya terisi beberapa berkas ya. Jadi jawabannya adalah E ya, evaporator, stapler, dan stempel cap ya. Jadi itu alat untuk memproses sebuah dokumen gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training ya, ini penting latihan training dengan menggunakan filing system ya. Jadi filing system ini sistem yang ada di dalam filing folder atau lemari itu yang kita bahas ya, lemari arsip. Subjek filing system subjek, maka dapat dicari di laci. Nah, dicari di laci apa? Nah, dicari di laci yang B ya, itu laci training. Jadi di sini dalam sistem penyimpanan berdasarkan subjek, dokumen disimpan pada pokok masalah utamanya, bukan kalimat lengkap atau sinonim yang terlalu luas. Jadi latihan training ya, tapi lebih intinya lah subjeknya yaitu training. Maka kita cari di training ya. Ini kurang tepat ya kalau yang C. Kalau yang D, yang A dulu deh. Personalia ya. Kalau personalia itu tentang umum ya, tentang kepegawaian ini terlalu umum. Jadi ini enggak juga jawabannya. Kalau yang D ya, pendidikan ini terlalu luas ya, terlalu luas bahasanya. Karena kita sini soalnya sudah menjelaskan tentang latihan training. Bagaimana dengan E? Itu kepegawaian ya, sama aja ya. Itu terlalu umum. Lanjut nomor 5.
surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, ya sesegera ya, oleh beberapa pejabat ya sekaligus. Maka langkah menangani surat tersebut adalah jadi ada surat nih masuk. Nah, untuk diselesaikan atau diarahkan ya ke beberapa pejabat sekaligus. Nah, yang A, surat diperbanyak diserahkan kepada pejabat terkait. Ya, ini jawabannya ya, yang A, surat ini diperbanyak dan diserahkan pada pejabat terkait ya. Lengkap ya di sini surat diperbanyak, artinya kan memang dibutuhkan oleh beberapa pejabat ya. Ini sama dengan di atas nih. Nah, diserahkan pada pejabat terkait ya, walaupun nggak ada dikatakan segera ya, karena ini butuhnya adalah urgent, segera nih, segera mungkin gitu ya. Nah, surat ditangani oleh pejabat tertentu, lalu dulu sampai selesai baru ditangani pejabat lain. Nah, ini salah ya, jadi ada bentuk keterlambatan ya, atau proses yang lamban. Kenapa nggak harus diperbanyak gitu ya, agar bisa ke semua pihak terkait, nggak cuma satu aja. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat. Ini benar nih, langsung, cuma pada salah satu pejabat aja. Padahal di soal sudah jelas dikatakan beberapa pejabat. Salah. Surat dikumpulkan untuk membahas bersama-sama. Surat dikumpulkan untuk membahas. Ini agak kurang efektif ya, karena harus membahasnya sama-sama gitu ya. Mungkin orang kan nggak semuanya mempunyai waktu luang di waktu yang sama gitu, akan sulit untuk menentukannya. Jadi ini juga tidak efektif. Nah, surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Diserahkan pada pejabat yang berkompeten ya. Ini lebih bukan pada yang kompeten atau enggak ya, tapi yang dituju ya, yang mempunyai stakeholder. Jadi lebih ke fungsional kalau kompeten ya. Ini kan lebih ke struktural pejabat gitu ya. Pejabat struktural, bukan pejabat fungsional terhadap masalah tersebut. Oke, ini juga enggak. Oke, jadi jawabannya yang A ya, udah terjawab. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, seorang pengelola layanan operasional perlu memastikan bahwa setiap bahwa sistem berjalan optimal setelah memperbarui perangkat lunak besar ya. Memastikan sistem berjalan optimal, ya harus memastikan. Kuncinya juga memastikan ada perangkat lunak yang baru diperbarui ya. Jadi di sini yang kita lihat itu apanya dari CPU ya, otomatis CPU ya, atau jaringan. Ya, jadi sebagai pengelola layanan operasional kita harus memastikan bahwasanya sistem itu berjalan optimal. Maka harus kita perhatikan adalah apakah A, kinerja CPU-nya, atau B, atau C, atau D, atau E. Jawabannya langsung aja ya, jawabannya adalah D, respon aplikasi. Karena yang harus kita perhatikan secara optimal itu adalah apakah aplikasi ini berjalan dengan baik. Nah, jadi respon aplikasinya gimana? Ya, ini jawabannya ya. Kok saya silang sih? Ya, ini jawabannya. Nah, bagaimana dengan lain? Bagaimana dengan CPU? Penting ya, tapi lebih kepada analisis lanjutan. Ya, jadi kan kita baru menginstal aplikasi lunak yang besar nih di perangkat device yang kita gunakan, apakah itu di CPU dan sebagainya. Yang harus kita perhatikan yaitu aplikasinya itu berjalan atau enggak. Nah, baru nanti apakah CPU-nya itu sesuai, kompatibel atau enggak. Artinya gimana ya? Berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Dalam artian ya CPU-nya permasalahan kedua ya. Kalau selama aplikasinya berjalan dengan baik, ya CPU-nya bermasalah, berarti nanti tinggal ganti CPU dengan mengupgrade yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah, ya otomatis ya berhasil berarti. Tapi yang paling utama di sini adalah kita memastikan untuk respon aplikasinya berjalan dengan baik gitu. Kalau yang B, bagaimana? Ketersediaan memori. Dicek jika ada indikasi lambat atau terjadinya crash gitu. RAM atau ROM ya itu tidak cukup. Kalau ROM kan otomatis ya, masalahnya biasanya RAM gitu ya. Apakah RAM-nya cukup ya untuk dengan aplikasi lain ya. Sebenarnya sebelum aplikasi itu diinstal, tapi ini otomatis sudah diinstal kan, berarti dia sudah tahu nih konsekuensinya akan peningkatan RAM-nya cukup signifikan. Tapi tetap ini adalah indikasi berikutnya ya, kondisi jaringan ya. Yang C, apakah ini benar ya? Tidak selalu berdampak pada update software ya. Kalau jaringan itu tidak selalu berdampak gitu. Kompatibel perangkat lunak ya. Ini biasanya cek sebelum update. Nah benar ya, ini sebenarnya dicek sebelum update nih. Ini ketersediaan memori gitu ya. Ini diceknya sebelum diupdate. Kalau sudah diupdate berarti dalam suatu pandangan orang itu sudah paham ini udah bisa diinstal di PC itu. Nah, maka yang tinggal tindak lanjutnya setelah sudah terinstall adalah respon aplikasinya. Bukan ini lagi. Ini harusnya di awal ya, di pre-installation ya. Nah, kinerja CPU ini setelah respon aplikasi. Oke, gitu ya. Nomor 8. Balik lagi.
Oke, nomor 8. Seorang pengelola layanan operasional perlu mengatur alur jaringan setelah terjadi perubahan topologi. Nah, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Ini ada terjadi perubahan topologi ya. Ini masalah jaringan ya, masalah IP ya, pengaturan ulang jaringan. Oke, maka yang dilakukan adalah jawabannya adalah yang A ya, mengkonfigurasi ulang switch ya. Jadi di sini setelah terjadi perubahan topologi jaringan, struktur koneksi berubah, misalnya penambahan, pemindahan perangkat, perubahan VLAN, jalur jaringan. Jadi banyak ya. Langkah inti dan paling mendesak yang harus dilakukan adalah mengkonfigurasi ulang perangkat jaringan, terutama switch, agar port sesuai dengan topologi baru, VLAN terang atau akses, dan routing berjalan dengan benar. Jaringan bisa berfungsi sesuai dengan desain terbaru. Gitu tujuannya. Kalau yang B, apa salahnya? Yang B menghubungkan perangkat baru. Ini bagian dari perubahan, bukan menyesuaikan sistem. Ini bagian perubahan. Kalau yang C, memeriksa kecepatan jaringan. Nah, dilakukan setelah konfigurasi benar. Ya, pascanya. Kalau yang D gimana? Menginformasikan kepada pengguna administrasi. Ini bukan teknis ya. Ini bukan teknis. Ya. Menguji konektivitas. Nah, ini langkah setelah konfigurasi selesai, bukan sebelum ya. Ini setelah selesai. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah, nah, di sini jawabannya adalah yang D ya. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Nah, kenapa? Karena mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal sering disebabkan oleh komponennya aus, sudah shock gitu ya, sudah keratan atau sudah gundul gitu. Beberapa komponen yang harus diganti gitu kan. Kemudian settingan atau kalibrasi yang tidak tepat gitu. Perawatan yang kurang rutin, dan juga ada perawatan dan kalibrasi bertujuan untuk mengembalikan performa mesin ke kondisi ideal. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, peningkatan efisiensi tanpa biaya besar. Jadi, bagaimana dengan opsi yang lain? Menghentikan operasional mesin, ini terlalu ekstrim. Jika masih bisa diperbaiki, jadi ini terlalu ekstrim nih. Karena mesin tidak selamanya harus harus dimatikan ketika ada bagian yang tidak optimal ya, seperti ini, tidak dalam kapasitas optimal yang harusnya dikeluarin 100 cuma keluar 10 atau 15. Berarti harus diperbaiki ya, atau dilakukan perawatan, dikalibrasi mesinnya, mesin yang lama diganti sama yang baru dan sebagainya. Kalau yang B, mengganti dengan mesin yang baru. Nah, ini terlalu cepat ya. Kalau mesin yang baru berarti mesinnya, device-nya benar-benar diganti semua. Nah, kalau di sini tuh maksudnya diganti itu bagian mesinnya, part-partnya ya, yang diganti. Kalau memang sudah rusak, sudah keratan dan sebagainya. Yang C, mengurangi beban kerja. Ini itu justru makin jauh dari kapasitas optimal ya. Karena tujuan kita kan kapasitas optimal supaya optimalnya itu bisa digunakan jadi lebih efektif dan efisien, tidak mengurangi, malah harus meningkatnya permintaan sehingga membutuhkan mesin baru. Padahal nggak perlu, harus dijalankan secara optimal aja. Kemudian yang E, mengabaikan, ini jelas salah ya karena risiko operasi. Oke, ini salah semua ya yang silang. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, yang terakhir. Dalam pengawasan operasional, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah, jawabannya adalah yang A, mengotomatisasi dari proses pelaporan. Nah, kenapa yang A? Ya, karena masalah utama adalah proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Solusi paling efektif dan berkelanjutan adalah otomatisasi. Ya, mempercepat proses, mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi tanpa menurunkan kualitas laporan gitu. Kalau yang B, apa salahnya yang B? Memotong prosedur ini berisiko menghilangkan data yang penting ya. Bahkan nggak boleh ya, kan sudah ada SOP-nya, harus tunduk pada SOP yang ada. Jadi kalau memotong justru akan berisiko lebih fatal. Menambah staff, nah ini penambahan biaya bukan memperbaiki sistem. Yang kita tuju di sini adalah bagaimana memperbaiki sistemnya dulu ya. Karena di sini memakan waktu lambat itu bukan berarti harus langsung menambah staff,
bukan berarti menambah staff akan makin cepat. Kan harus ada ukurannya. Menambah staff untuk suatu pekerjaan yang sama bisa dikerjakan satu orang, itu malah memperlama. Kemudian yang D, menghentikan pelaporan. Ya, ini berbahaya untuk pengawasan dan kontrol kalau dihentikan pelaporan sementara, karena prosesnya regulasi tetap berjalan. Yang E, mengubah format laporan. Nah, ini bisa bantu tapi tidak seefektif otomatisasi. Jadi semakin otomatis maka suatu pekerjaan itu semakin gimana ya, terproses ya, risikonya semakin minim ya, karena sifatnya pengulangan mungkin ya, sebetulnya sekarang sistem otomatis. Oke, gitu ya. Untuk hari ini kita sudah bahas 10 soal. Saya memberikan 1 soal kuis pada teman-teman, bisa mengerjakannya. Teman-teman yang mengetahui jawabannya bisa menjawab di bagian kolom komentar ya. Ingat, di bagian deskripsi video ini saya sudah menyiapkan tes formatif untuk teman-teman yang mungkin bisa diikuti ya, dikerjakan ya. Nanti saya sudah sesuaikan waktunya sehingga lebih enjoy lah, bisa dikerjakan di PC, di laptop ya, bahkan di HP sekalipun. Karena saya menghubungkannya pada Telegram. Oke, ini bisa dijawab. Soal pertama mungkin bisa di-post ya, dijawab. Ini soal yang kedua. Gitu. Oke, thank you for watching teman-teman calon penata layanan operasional ataupun teman-teman calon pengelola layanan operasional. Semoga soal-soal yang kita bahas hari ini bermanfaat. And thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak lupa video-video terbaru dari saya. Thank you for watching and we see you for the next video. Bye-bye.